Part 7 perjalanan naik kapal Dorolonda sudah tiba di sisi utara dari Pulau Buru, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Di sini, di Laut Banda, kami dan para penumpang disuguhkan dengan pemandangan sunset yang luar biasa indah. Dan berikut sempat mengabadikan detik-detik terbenamnya matahari di Laut Banda. Keren banget. Dikutip dari kebudayaan.kemdikbud.go.id bahwa dahulunya Pulau Buru ini merupakan salah satu pulau yang menjadi tempat pembuangan atau pengasingan bagi para tahanan politik yang dianggap terlibat dalam gerakan 30 September PKI atau Partai Komunis Indonesia. Jadi tahanan-tahanan politik ini sebelumnya dikirim ke Nusa Kambangan. Bagi kalian yang belum tahu Nusa Kambangan atau penasaran dengan Nusa Kambangan seperti apa, saya pernah bikin vlognya beberapa waktu lalu dan memang di sana walaupun tempat wisata sih sekarang tapi agak ya menyeramkan lah. Setelah dari Nusa Kambangan, tahanan-tahanan politik tersebut dikirim ke Pulau Buru ini menggunakan kapal laut. Dan kemarin juga saya sempat ngobrol-ngobrol dengan salah satu penumpang di kapal. Kebetulan si bapak ini usianya sekitar 60 tahunan ada kali. Kebetulan si bapak ini penduduk asli Maluku dan beliau cerita bahwa emang dulu tahanan-tahanan di sini tuh benar-benar dipaksa hidup mandiri, mulai dari bercocok tanam, lalu mencari makan, membangun jalan dan lain-lain. Dan si bapak tadi juga menceritakan bahwa penduduk asli Pulau Buru ini mereka nggak bisa bertani karena kan komoditas utama di Pulau Buru ini bukan pertanian, bukan padi, melainkan cengkeh. Jadi ya yang bertani itu adalah orang-orang yang dari Jawa ini. Contohnya adalah tahanan politik itu yang dikirim dari Nusa Kambangan ke Pulau Buru. Dan bisa dikatakan bahwa tahanan-tahanan politik ini tuh sangat berjasa karena mereka lah yang menjadikan Pulau Buru sebagai lumbung padi bahkan terbesar katanya di Indonesia bagian timur. Gokil. Nah, kebetulan sudah memasuki jam makan malam dan ini adalah menu makan malam hari ketiga di kapal Dorolonda. Seperti biasa, jika malam hari menunya adalah ikan. Ya, ikan. Mantap. Jam 8:09. Sebentar lagi kapal Dorolonda akan bersandar di Namlea, Pulau Buru. Banyak yang turun. Jadi tadi saya sempat ngobrol sama bapak-bapak yang kebetulan asli orang sini. Katanya banyak orang-orang Jawa yang merantau ke Namlea. Salah satunya untuk bertani, untuk nanam padi dan lain-lain. Terus untuk dagang. Makanya tadi banyak banget orang-orang Jawa yang mau turun di Namlea. Itu kayaknya deh pelabuhannya. Bawa dulu deh. Jadi bener tepat waktu ini kapalnya, gila, on time. Ini sandar kanan kayaknya sih. Oh itu tuh depan. Kita sini aja deh. Kita ke dek. Ini dek 5. Wih, banyak yang mau turun dan banyak yang ingin sekedar melihat. Jadi berhenti di Namlea ini 3 jam. Dan nanti berangkat lagi dari Namlea itu jam 11 malam. Masih ada 3 jam lagi. Mana ya pelabuhannya? Kayak itu deh. Pakai tangga ini mungkin.
Misi. Misi, Pak. Ramai banget. Mana pelabuhannya ya? Oh, sebelah kiri pelabuhannya. Oh, sandar kiri ternyata deh kayaknya. Kita ke kiri yuk. Itu udah kapal tuh. Kapal feri gitu. Kayak tol laut. Sandar kiri. Sandar kiri, sandar kiri. Ya, kelihatan di sini. Nih, banyak yang mau turun. Ini dek 5. Kanan ini, oh ya, ruangan. Ruang keluar kelas. Nah, ini sandar kiri. Nah, bener sandar kiri. Oh, pelabuhannya biasa aja deh. Nanti kita turun deh, coba. Ini apaan ya? Bambu gitu, kayak paketan apa gitu. Kasih bambu. Nah, ini depan nih. Kita belum ke depan sini ya. Oh, ini tuh. Welcome to Namlea, Pelabuhan Laut Namlea. Jam 19.14. Ini masih waktu WIT-nya itu jam 20.14. Selisih 1 jam lebih cepat. Kelihatan. Selamat datang di kota Namlea. Jadi Namlea ini adalah sebuah kecamatan di Pulau Buru. Mungkin dahulu statusnya masih desa kali ya, masih desa. Dan di sini adalah gerbang masuk para tahanan politik atau tapol yang akan diasingkan di Pulau Buru. Dikutip dari makalah Konferensi Sejarah Nasional oleh Dr. Jeffrey Al-Katiri yang berjudul 7 Buku Memori tentang Pulau Buru, yang menjelaskan dari sudut pandang Pramudia Anantatur atau lebih akrab disebut Pak Pram, yang merupakan salah satu dari bagian tapol atau tahanan politik yang akan diasingkan di Pulau Buru. Dan Pak Pram ini adalah seorang penulis serta seorang sastrawan besar yang paling berpengaruh di Indonesia. Pak Pram mengungkapkan bahwa tahanan politik atau tapol ini diberangkatkan dari penjara Nusa Kambangan Cilacap pada 17 Agustus 1969 dengan waktu tempuh perjalanan 10 hari menuju ke Namlea. Waduh, mau naik les. Orang bajuan burung. Orang sama kayak di bawah ya ininya jauh ya. Mari. Masuk. Ini jauh sekali nih. Aku terlambat nanti kapal berangkat baru sampai di sini.
Nah teman-teman, ini dia penumpang yang turun di Namlea, Pulau Buru. Banyak banget penumpang yang turun, dan termasuk tetangga saya udah turun di sini pada. Ada Brimob juga. Ngapain ya? 3 jam. Dan ini saya mau ke dalam dulu, mau melihat kamar karena tetangga saya itu pada turun di sini di Pulau Buru Namlea. Nah, pasti di sini ada pergantian pemain. Jadi ya semoga aja tetangga berikutnya lebih baik atau lebih enak gitu. Terima kasih. Air panas, air panas. Oh iya, sini. Nah, ini udah sepi banget. Tapi tadi di pelabuhan itu ada beberapa sih, nggak terlalu rame kayaknya yang naik dari sini. Dan nanti di Ambon kayaknya banyak juga yang turun deh. Dari sini ke Ambon nggak terlalu jauh sih, sekitar subuh nanti kita sampai di Ambon. Nah nanti transit di Ambon itu 5 jam, lama tuh. Kita cek tas dulu, karena saat pergantian pemain ini, pergantian penumpang itu rawan banget tas-tas kalau di dalam, rawan hilang atau rawan kecurian. Nah, di Namlea inilah kita bisa menjumpai beberapa pedagang asongan yang menjual hasil olahan minyak kayu putih asli. Karena di Pulau Buru ini adalah salah satu wilayah yang ditumbuhi subur oleh pohon minyak, maksudnya pohon kayu putih. Dan pohon kayu putih inilah yang merupakan bahan baku atau bahan dasar dari pembuatan minyak kayu putih. Tapi daunnya ya, bukan batangnya. Nasi sate. Mari nasi ikan. Mari sate lontong nasi sayang. Sate ikan. Apa nasi dua? Wah, minyak kayu putih mari. Mari minyak kayu putih oleh-oleh. Mari pura suami ka bakar pop mie. Pisang goreng dan pisang goreng. Welcome to Namlea, Pulau Buru. Pertama kalinya saya kesini. Wih, ini ada banyak apaan ini? Paketan-paketan gitu. Di menurut informasi sih ada beberapa kebutuhan pokok yang harus diekspor dari luar pulau gitu. Kayak gula. Di sini kan nggak ada kebun tebu dan lain-lain gitulah. Wih, gede banget ya kapalnya. Ikat Bukit Raya. Adik. Iya. Apa nih? Ya. Oke, sekarang kita coba ke luar dermaga. Yuks. Ada apaan ya di luar sana? Kayaknya sih sepi, nggak ada apa-apaan. Wah, ini pelabuhan Namlea. Ya, biasa aja sih pelabuhannya. Namlea. Nah, ini banyak kantin gitu, pedagang kaki lima. Oh, gini ya. Di area perubahan nih. Oh ya, beli minum ah. Mas, ini apaan ya? Pentolan, Mas. Oh ya udah, boleh deh. Berapaan? 50 berapa?
5.000 campur. Nah, sekarang kita beli aqua. Lumayan, beli aqua di sini murah, cuma berapa? Ini ada angkot, taruh deh. Angkot kemana ini? Unik angkotnya, kayak elf gitu. Trayeknya, ya angkotnya nih. Tuh angkotnya. Trayek Abang Fatan. Oh nggak ada. Beli aqua berapa, Bu? Yang kecil 5.000, yang besar 10. Iya, yang besar. Ibu, kasih. Nah, jadi kita nggak keluar pelabuhan, cukup sampai sini aja karena di luar sana kayaknya sepi, nggak ada apa-apaan sih. Cuma di sini aja nih rame. Jadi kita balik lagi. Kita nongkrong di sini nih, pinggir jalan. Seru kayaknya. Wah, gila, gede banget kapalnya. Anjir, keren sih. Berkilau. Wah, cakep. Nah teman-teman, setelah saya amati melalui pantauan Google Satelit, ternyata di Namlea ini terdapat 3 pelabuhan. Pelabuhan yang pertama adalah pelabuhan yang saya singgahi ini, yaitu pelabuhan khusus kapal-kapal besar jarak jauh. Yang kedua, di sebelahnya itu ada pelabuhan ASDP Ferry. Jadi pelabuhan ini khusus untuk penyeberangan dari Namlea ke Ambon. Dan yang ketiga, ini jaraknya agak jauh sih. Ada pelabuhan Merah Putih. Di sana melayani kapal tujuan dari Namlea ke Sanana dan juga ke Teluk Bara. Terdapat 3 kapal milik Pelni yang bersandar di pelabuhan Namlea. Yang pertama adalah kapal Dorolonda, yang kedua adalah KM Tidar rute Makassar Nabire melalui Bau-Bau, Namlea, Ambon, Tual, Dobo, Kaimana, Fak-Fak, Sorong, dan Manokwari. Yang ketiga adalah KM Sangyang dengan rute Bitung ke Sorong melalui Ternate, Sanana, Namlea, Ambon, Gesar, dan Fak-Fak. Dan ternyata KM Ciremai dia tidak memasuki pelabuhan Namlea. Oke, udah klakson 2 kali, tandanya setengah jam lagi. Kapal Dorolonda akan berangkat dari pelabuhan Namela. Dari kemarin itu sebenarnya hampir salah sebut Bukit Raya terus tahu, kapal Bukit Raya. Karena emang ini mirip banget dan masih belum bisa move on dari kapal Bukit Raya. Makan nasi ayam punya Yo. Di sini minyak kayu putihnya asli ya, original. Nah ini kita lewat tangga yang ini, tangga yang mengerikan. Jadi setiap pelabuhan itu, setiap sandar di dermaga sampahnya dibuang-buangin dan dikirim ke tempat pembuangan akhir. Jadi biar gak numpuk. Ya, next kita sampai di Ambon besok pagi. Semoga pemandangannya bagus. Ini ngeri banget sih lewat tangga ini. Tapi ini enak, ada karet-karetnya gitu jadi nggak licin. Dan yang sudah tidak berkepentingan lagi di atas kapal agar segera turun dari kapal, Tangga turun dari dek 5 tengah sebelah kiri.
tangga turun Madidek 5 tengah sebelah kiri. Diberitahukan kepada pengantar pengunjung, buru-buru Bekasi, dan yang sudah tidak berkepentingan lagi di atas kapal agar segera turun dari kapal. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon perhatian, selamat malam. Diberitahukan kepada seluruh penumpang dan anak buah kapal penumpang Dorolonda akan siap diberangkatkan dengan tujuan pelabuhan Ambon. Oke, kapal Dorolonda udah berangkat dari Pelabuhan Namela jam 23.04. Benar-benar tepat waktu ini kapal asli. Karena kapal ini tuh sampai di Bitung, keesokan harinya langsung balik lagi ke Surabaya. Dan infonya sih kapal ini tembus sampai ke Pelabuhan Kijang, Bintan di saat-saat waktu tertentu. Mungkin pas musim ramai gitu. Dari Surabaya langsung ke Pelabuhan Kijang di Kepulauan Riau. Gokil sih. Oke teman-teman, kapal Dorolonda sudah meninggalkan Pulau Buru dan esok pagi kapal akan bersandar di Ambon, Maluku Utara. Mungkin cukup sekian video part 7 perjalanan saya naik kapal Dorolonda, dan video ini akan saya lanjut di part berikutnya yaitu part ke-8. Untuk linknya nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa. Pada seluruh penumpang yang memakai pelabuhan tujuan Ambon, kami sarankan agar berkemas-kemas. Informasi azan subuh yang jatuh pada jam